Oke, buat Anda yang sehari-hari bergelut sama data, kita bakal bahas topik yang seru dan penting banget nih. Iya kan, dalam riset itu kita selalu penasaran soal hubungan antar variabel. Misalnya, bener nggak sih reputasi perusahaan itu ngaruh ke loyalitas pelanggannya? Tapi pertanyaannya, apa cukup kalau kita cuma tahu, oh mereka nyambung? Tentu enggak kan? Biar dapat insight yang benar-benar daging, kita harus gali lebih dalam lagi. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas dua senjata statistik yang super ampuh buat ngebantu kita. Kita akan lihat apa itu hubungan sederhana, terus kita bedah soal mediasi atau gimana caranya, moderasi atau kapan terjadinya, dan terakhir, gimana semua ini jadi toolkit wajib buat peneliti. Oke, kita mulai dari sini. Kadang analisis yang simpel itu cuma bisa jawab apa, tapi kita butuhnya mengapa kan? Nah, disinilah letak masalahnya. Kalau kita berhenti di apa, kita bisa-bisa kehilangan inti cerita yang sebenarnya bisa jadi kunci sukses sebuah strategi. Oke, yang pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya mediasi. Ini adalah alat yang bantu kita buat ngintip dapurnya sebuah hubungan. Jadi kita bisa tahu proses atau mekanisme di baliknya. Gampangnya gini, mediasi itu ngebongkar adanya jembatan atau perantara. Jadi ada langkah krusial di tengah-tengah yang ngehubungin sebab dan akibat. Coba deh bayangin efek domino. Nah, mediasi itu persis kayak gitu. Satu domino jatuh, kena domino berikutnya, terus kena lagi sampai ujung. Ada jalur yang jelas banget dari awal sampai akhir. A menyebabkan B, dan B inilah yang kemudian menyebabkan C. Biar nggak ngawang-ngawang, kita langsung lihat contoh kasusnya ya. Ini diambil dari studi tentang reputasi perusahaan. Kita mau lihat gimana sih kompetensi sebuah perusahaan bisa memengaruhi loyalitas pelanggannya. Nah, ini dia bagian yang seru. Pas dianalisis, ternyata hubungan langsung dari kompetensi ke loyalitas itu nggak signifikan loh. Tapi begitu kita lihat jalur tidak langsungnya, yaitu lewat kepuasan pelanggan, hasilnya signifikan. Menarik kan? Jadi kesimpulannya apa? Gini, kompetensi perusahaan itu sendiri nggak langsung bikin pelanggan loyal. Tapi kompetensi itu bikin pelanggan puas. Nah, rasa puas inilah yang jadi kunci buat ngebangun loyalitas mereka. Jadi, kepuasan itu mediatornya. Oke, mediasi udah jelas ya. Sekarang kita pindah ke senjata kedua kita, yaitu moderasi. Kita lihat gimana alat yang satu ini bisa ngasih kita pemahaman yang beda lagi. Kalau mediasi tadi jawab pertanyaan bagaimana, moderasi ini jawab pertanyaan kapan atau dalam kondisi apa. Jadi dia nggak jelasin jalurnya, tapi lebih ke konteks. Dia ngasih tahu kita kapan sebuah hubungan itu bisa jadi makin kuat atau sebaliknya malah jadi makin lemah. Analoginya gampang banget. Bayangin saklar lampu yang bisa diredupkan atau diterangkan. Nah, moderator tuh tugasnya kayak gitu. Dia bisa muter saklarnya buat bikin hubungan antara dua variabel jadi lebih terang alias kuat atau lebih redup alias lemah. Balik ke kasus kita tadi. Di sini yang jadi moderatornya itu biaya peralihan. Maksudnya seberapa repot atau mahal bagi pelanggan buat pindah ke lain hati. Coba lihat deh grafiknya. Kekuatan hubungan antara kepuasan dan loyalitas itu beda-beda, tergantung seberapa tinggi atau rendahnya biaya peralihan ini. Nah, grafik ini nunjukin poinnya dengan jelas banget. Lihat garisnya. Untuk pelanggan yang biaya peralihannya tinggi, garisnya itu lebih landai, lebih datar. Artinya apa? Artinya, buat mereka, tingkat kepuasan itu dampaknya nggak sekuat itu lagi ke loyalitas. Kenapa? Ya karena mereka malas pindah. Intinya gini, kalau pelanggan ngerasa ribet banget buat ganti provider atau merek lain, ya mereka cenderung bakal setia-setia aja. Bahkan meskipun mereka nggak puas-puas amat. Biaya peralihan yang tinggi ini jadi peredup hubungan antara kepuasan dan loyalitas. Oke, kita udah bahas mediasi dan moderasi. Sekarang biar makin nempel di kepala, yuk kita taruh keduanya sebelahan dan kita lihat rangkuman perbedaannya. Ini penting banget biar kita tahu kapan harus pakai yang mana. Nah, ini dia intinya. Mediasi itu menjawab bagaimana. Dia menjelaskan proses atau jalurnya. A ke B, lalu B ke C. Kayak reaksi berantai. Sementara itu, moderasi menjawab kapan. Dia menjelaskan kondisi atau konteksnya. Variabel C mengubah seberapa kuat hubungan A ke B. Dia itu kayak saklar peredup. Beda banget kan fungsinya? Dengan pakai dua alat ini, analisis Anda bakal naik kelas. Anda nggak cuma lihat hubungan yang di permukaan aja, tapi bisa ngebongkar cerita yang jauh lebih dalam dan kompleks di data Anda.
Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah tahu cara ngintip lebih dalam, kira-kira hubungan tersembunyi apa nih yang bakal Anda temukan di data Anda sendiri?